Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Guru Muda Channel. Oke teman-teman, materi kita hari ini adalah pertidaksamaan irasional. Jadi setelah belajar materi ini, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Sebelum ke materi, saya ingatkan kepada kalian untuk like, share, and comment, and subscribe juga channel ini ya, agar semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Dan semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam membantu belajar kalian selama di rumah aja. Oke, tidak lama-lama kita lanjut ke materi. Materi kita hari ini adalah pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan dalam bentuk akar. Jadi bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional itu ada beberapa di sini. Itu ada 8 bentuk pertidaksamaan irasional. Untuk yang sebelah kiri ini bentuk A, B, C, D. Di sini ruas kiri dan ruas kanannya yang ada akar hanya di ruas kiri. Di kanan ruas dia tidak ada akarnya. Sedangkan untuk yang bentuk E, F, G, H, dia kedua ruas dia dalam bentuk. Untuk yang bentuk E, F, G, H, yang saya ulangi, masing-masing ruas dia ada akarnya gitu ya. Ini akar UX kurang dari VX. Nah, masing-masing ruas ini dia terdapat fungsi UX dan fungsi VX. Sedangkan yang untuk bentuk yang ABCD ini dia hanya UX saja, tidak ada VX-nya gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian, langkah penyelesaian ini ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Langkah yang kedua, tentukan syarat. Syaratnya UX lebih dari sama dengan 0 dan ini VX maksudnya. VX lebih dari sama dengan 0. Kita langsung ke contoh. Carilah himpunan penyelesaian pertidaksamaan irasional berikut. Yang nomor 1, akar X plus 5 kurang dari 4. Yang nomor 2, akar 2 plus 3X kurang dari sama dengan akar 3 plus 2X. Kita langsung ke penyelesaian. Nomor 1 dengan soal akar X plus 5 kurang dari 4. Sesuai dengan langkah-langkah. Langkah pertama yaitu kuadratkan kedua ruas. Kita tulis dulu biar ingat. Kuadratkan kedua ruas. Berarti antara ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan. Berarti akar X plus 5 kita kuadratkan kurang dari 4 juga dikuadratkan.
Nah, ini akar. Akar kalau dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal yang di dalamnya yang ditulis. Berarti X plus 5, ini kurang dari 4 kuadrat, 16. X kurang dari 16, 5-nya pindah ruas. Ini ya, X kurang dari 11. Terus langkah yang kedua, itu syarat yang pertama itu UX-nya lebih dari sama dengan 0. UX itu adalah yang di dalam akar sini ya. Berarti X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan min 5. Nah, setelah ini, setelah X-nya sudah ketemu, kita buat garis bilangan. Titik tengah 0. Ini anggap saja 11 di sini ya. Misalkan titik 11 di sini. Kurang dari, tidak ada sama dengannya, berarti lingkaran tidak penuh. Tandanya kurang dari. Berarti arah panah ke kiri. Kita arsir. Garis bilangan yang kedua, negatif 5. Misalkan negatif 5 di sini. Ada sama dengannya, berarti di sini lingkaran penuh, tebal gitu ya. Lebih dari berarti arah panah ke kanan. Ini tambahin biar panjang. Nah, ini kita arsir. Nah, setelah garis bilangan sudah terbentuk, kita tarik garis putus-putus dari masing-masing pangkal. Untuk yang ini seperti ini. Yang tadi 11 ya. Nah, di sini titik 11 ketika ditarik garis putus-putus, di bawahnya juga daerah arsirannya juga terkena garis putus-putus. Berarti di sini juga titik 11 gitu ya. Berarti ada 2 titik 11 di sini. Yang sini juga iya. Kita tarik garis putus-putus seperti ini. Nah, karena di sini juga ada arsirannya yang terkena garis putus-putus, berarti di sini juga titik min 5. Terus setelah itu kita gabungkan garis bilangan itu menjadi satu, di mana di sini titik min 5 ini tebal, arah lebih dari ini ya, lebih dari, misalkan di sini titik 11, arahnya kurang dari. Kita tarik. Nah, ini tadi tidak penuh, kita arsir. Nah, dari bentuk garis bilangan ini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu seperti ini. Kita singkat HP atau himpunan penyelesaian X, demikian sehingga X itu lebih dari, ini ke kanan dulu ya, lebih dari sama dengan, kan di sini tebal, berarti lebih dari sama dengan min 5. Ini bacanya X lebih dari gitu ya. X lebih dari sama dengan min 5, dan X kurang dari, karena 11 ini arahnya ke kiri, berarti dia kurang dari 11 dengan X anggota bilangan real. Loh, kenapa 11 ini dia tidak ada sama dengannya? Karena di sini lingkarannya tidak penuh gitu ya. Ini nomor 1. Oke, kita lanjut contoh yang kedua dengan soal akar 2 plus 3x kurang dari sama dengan akar 3 plus 2x. Caranya sama seperti contoh nomor 1. Dengan langkah yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Berarti masing-masing ruas kita kuadratkan. Akar 2 plus 3x kita kuadratkan, tandanya kurang dari sama dengan akar 3 plus 2x juga kita kuadratkan. Nah, karena di sini sama-sama bentuk akar dan sama-sama dikuadratkan, maka ketika akar dikuadratkan berarti akarnya hilang. Yang ditulis adalah yang di dalam akar atau isinya. Berarti 2 plus 3x kurang dari sama dengan 3 plus 2x.
X. Nah, di sini angka yang mempunyai variabel adalah angka 3 dan 2. Karena 2X di sini dia lebih kecil dari 3X, berarti 2X ini pindah ruas ke sini untuk memudahkan. Untuk menghindari X-nya itu negatif gitu ya. Berarti min 2X kurang dari sama dengan sini 3. 2 ini pindah ruas ke kanan. Min 2, 3X min 2X berarti X kurang dari sama dengan 1. Langkah pertama selesai. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan syarat. Syaratnya, karena di sini kedua ruas itu sama-sama akar, berarti yang sebelah kiri ruas ini adalah UX-nya. Syaratnya itu UX lebih dari sama dengan 0. UX-nya 2 plus 3X, ini 2 plus 3X lebih dari sama dengan 0. Ini 3X lebih dari sama dengan 2-nya pindah ruas, jadi min 2X-nya lebih dari sama dengan min 2 per 3. Ini syarat yang pertama, UX lebih dari sama dengan 0. Terus syarat yang kedua, saya tulis di sini aja. Ada Vx lebih dari sama dengan 0. Kenapa yang contoh nomor 1 itu tidak ada Vx? Karena di sebelah kanan ruas dia tidak dalam bentuk akar gitu ya. Karena di sini kedua ruas sama-sama berbentuk akar, berarti dia ada Ux dan ada Vx. Nah, di sini Vx-nya 3 plus 2x. 3 plus 2x lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan 3-nya pindah ruas, jadi min 3x lebih dari sama dengan min 3 per 2. Nah, setelah kedua langkah selesai, selanjutnya adalah kita buat garis bilangan dari masing-masing nilai X di sini ya. Di sini ada 3 nilai X. Garis yang pertama itu untuk X kurang dari sama dengan 1. Misalkan 1 di sini. Karena di sini ada sama dengannya, berarti ini lingkaran penuh. Tandanya kurang dari, berarti arah panah ke kiri. Oke, kita arsir. Terus garis yang kedua kita luruskan juga. Misalkan yang ini ya. Min 2 per 3. Min 2 per 3 itu berarti sebelum min 1. Kira-kira di sinilah. Kira-kira min 2 per 3. Ini terlalu kecil ya. Tandanya lebih dari, dan ini ada sama dengannya, berarti ini tebal. Lebih dari sama dengan berarti arah ke kanan. Kita arsir juga. Terus X yang ketiga ini min 3 per 2. Kalau di body desimal itu adalah 1,5. Berarti di sebelah sini min 2 per 3. Misalkan di sinilah. Min 3 per 2. Arahnya ke kanan karena karena tandanya lebih dari, dan di sini ada sama dengannya. Arah ke kanan. Nah, kita arsir. Ini kita tambahin untuk luruskan dengan yang di sini ya. Nah, kalau sudah dibuat garis bilangan, selanjutnya adalah kita tarik garis putus-putus seperti contoh sebelumnya. Dari sini. Ini satunya saya pindah di sinilah biar tidak tertabrak dengan garis putus-putus. Nah, berarti ketika ada garis putus-putus ini berarti titik yang dilewati itu adalah sama dengan titik yang di sini. Karena di sini 1, berarti di sini juga 1. Di sini juga 1, berarti satunya ada 3 gitu ya. Terus yang ini min 2 per 3, kita tarik garis putus juga untuk meluruskan gitu ya, meluruskan posisi. Min 2 per 3, karena di sini lurus ya berarti min 2 per 3 juga ditulis di sini, dan di sini juga min 2 per 3.
Oke, terakhir yang di sini. Kita tarik. Kita luruskan dengannya di sini ya. Berarti di sini, karena di sini lurus dengan yang di sini, berarti di sini nilainya min 3/2. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan nilai X yang memenuhi dari arsiran yang di atas ini. Caranya kita lihat angka yang paling banyak tertulis di sini. Di sini min 3/2 ada 2. Nah, di sini min 2/3 ada 3. Berarti ini memenuhi gitu ya. Terus di sini ada angka 1. Satunya ada 3. Berarti yang memenuhi, angka yang memenuhi adalah 1 dan min 2/3. Kita buat garis bilangannya. Ini min 2/3 misalkan di sini. Min 2/3. Untuk arahnya kita mengikuti arah di posisi awal ini. Ya. Ini ke kanan. Ke kanan. Karena dia ada sama dengannya berarti lingkaran penuh. Dan satu ini kan dia ada 3, berarti dia juga memenuhi. Misalkan satunya di sini. Ini 1. Kita mengikuti arah posisi awal di sini ya, ke kiri. Kita tarik ke kiri. Nah, setelah seperti ini kita arsir. Kenapa min 3/2-nya dia tidak ikut? Karena dia hanya tertulis 2 di sini. Kalau di sini ada 3, ya berarti ini juga ikut dia. Karena ketika di garis bilangan yang tengah ini dia tidak ada arsirannya, daerah arsiran gitu. Nah, ketika dibuat garis bilangan bentuknya seperti ini, berarti ketika dibuat himpunan penyelesaian yaitu X demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 2/3. Min 2/3 dan X kurang dari sama dengan 1 dengan X anggota bilangan real gitu ya. Kalau bentuk garis bilangannya seperti ini, berarti himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, itulah materi hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, atau bisa melalui WhatsApp dan Google Classroom yang sudah kita buat. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, and share, and subscribe juga channel ini agar semakin berkembang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.